Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda Monika Surya Barita FM. Dan seperti biasa kita jumpa di kesempatan ini hari Senin malam jam 19.30 untuk acara kita dimulainya. Namun demikian sedikit lambat, mohon maaf dikarenakan adanya hujan lebat luar biasa untuk wilayah Barita Timur saat ini ya. Jadi untuk di studio saat ini sedang hujan lebat, mudah-mudahan di daerah lain juga tidak terlalu parah hujannya ya. Beberapa hari waktu yang lalu di daerah Tampak sini banjir sempat sampai melimpah ke ini ya, ke jalan raya. Jadi mudah-mudahan tidak sekarang saat ini mudah-mudahan tidak menjadi kendala untuk lalu lintas yang sudah melalui jalan itu. Dan baik, di malam hari ini kita jumpa di acara talkshow dan di ujung telepon sudah ada rekan-rekan, di antaranya adalah ada Bung Jumudi, ada Bung Badowo, Bung Yandi, Bung Cilik dan juga Bung Paul. Saya akan sapa satu persatu. Selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, Bang Badowo, apa kabar? Ya, waalaikumsalam, selamat malam. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat Bung ya. Ya, sehat. Sehat. Oke, baik. Silakan Bung untuk standby dulu. Bung Cilik, selamat malam Bung Cilik. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua rekan-rekan yang ada di ujung telepon dan juga salam untuk pemeriksa Radio Monika Surya FM malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, amin. Oke, baik. Oke, terima kasih. Bung Paul, silakan di selamat malam Bung Paul. Selamat jumpa. Mudah-mudahan sehat selalu, Bung. Selamat malam, Bung Jos. Selamat malam rekan-rekan. Ya. Selamat malam para pemirsa Radio Surya FM di mana saja berada. Salam sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih Bung Paul. Rekan saya Bung Jumudi, selamat malam Bung. Mudah-mudahan sehat selalu, Bung. Selamat malam Bung Jos, selamat malam pemirsa di rumah dan selamat malam para anggota Sultan malam hari ini dan pemirsa di rumah. Semoga sehat walafiat kita semua. Amin. Oke, amin, amin. Oke, baik. Bung Yandi, yang terakhir ini harus menyapa rekan-rekan dulu. Silakan Bung Yandi. Selamat malam, Bung. Ya, selamat malam Pak Cilik, tokoh kita, malam. legislatif kita. Selamat malam Bung Jumudi, Selamat malam. pemerhati korupsi kita. Selamat malam Bung Paul. Selamat malam, Bung. Yang ya memiliki banyak kata-kata unik. Dan selamat malam senior saya Pak Badowo. Selamat malam. Ya, semoga selamat dalam perjalanan, tapi Ya. beliau masih tetap bisa ikuti ya. ikuti talkshow gitu. Selamat malam pemirsa radio dimanapun berada dan selamat malam Bung Jos, jaya selalu di udara. Oke, baik. Terima kasih. Untuk tema malam hari ini Bung Yandi, Pak Cilik, kemudian Bung Badowo, Bung Jumudi, Bung Paul dan juga rekan pendengar Radio Monika Surya Barita FM di mana saja berada, yaitu berkaitan dengan bagaimana mencoba mengatasi berbagai kesulitan ekonomi di Barito Timur dan siapa yang harus berperan aktif, ya. Oke. Baik, mungkin sudah di ini ya, mungkin sudah dengar langsung ya, yaitu berkaitan dengan bagaimana mencoba mengatasi berbagai kesulitan ekonomi di Barito Timur dan siapa yang harus berperan aktif. Untuk latar belakangnya begini, sobat pendengar di mana saja Anda berada, beberapa waktu lalu ya, beberapa hari ini ya, saya akan mencoba tuh untuk survei ke lapangan ya Pak ya. Jadi sepanjang jalan dari Tameyang Layang ke Ampah aja sudah berapa tempat yang tutup ya, yang tutup dalam arti mereka adalah usaha-usaha kecil seperti warung ya, seperti tempat-tempat usaha yang ya sekedar untuk kesibukan hari-hari, dan mereka ternyata tutup. Juga tempat-tempat ya boleh dibilang di dalam dampak dari pandemi Covid-19 ini nampaknya luar biasa sekali. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk ekonomi kerakyatan ini banyak yang harus banting setir ya, mungkin usaha lain dan sebagainya. Dan ini perlu uluran tangan dari pemerintah dan tentunya juga perlu penanganan yang serius dari pihak eksekutif maupun legislatif, ada yang berkaitan dengan ini. Nah, sekarang kita malam hari ini berdiskusi untuk mengatasi itu, dan tentunya dari dampak-dampak Covid-19 sendiri yang harus kita atasi, dan nantinya tentunya akan
disimpulkan dan bagaimana untuk langkah-langkah berikutnya. Oke, baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk rekan-rekan. Jadi saya akan mencoba dari Bang Badawa dulu, kita coba untuk mengarah ke ekonomi kerakyatan dalam arti kita menyikapi masyarakat yang saat ini sedang terdampak ya, COVID-19 ini berdampak kepada masyarakat yang usaha-usaha kecil dan menengah. Ini bagaimana Pak Badawa? Mungkin bisa sesuai dengan ada waktu untuk Anda, silakan. Halo. Iya, silakan. Siapa ini? Pak Badawa silakan Pak Badawa. Oh, saya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk rekan-rekan di ujung telepon ya. Termasuk pemirsa Surya Monika ya. Ya, Monika Surya. Nah, jadi kalau itu tema pokok kita malam ini, saya jadi ingat pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar. Kita melihat ke sana dulu secara ini. Jadi usaha mikro bagi pedagang-pedagang kecil di pasar itu sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena waktu ini kita tidak mengarah ke arah politik ya. Jangan ini. Hanya contoh. Ketika Sugianto belusukan ke pasar, kebetulan saya mendampingi juga. Nah, waktu itu ada wawancara dengan pedagang-pedagang sayur. Nah, ternyata mereka itu minjam uang dari rentenir yang dibalut dengan kata koperasi. Ya, koperasi jalan-jalan itu, Pak ya. Itu sama sekali bukan koperasi simpan pinjam, itu rentenir. Nah, kenapa rentenir? Jadi kalau mereka pinjam 1 juta, maka uangnya yang dikasih 800.000 aja. Sudah dipotong duluan 200. Betul. 20% lah. 20%. Nah, kemudian itu tetap dihitung 1 juta harus dikembalikan. Nah, pengembaliannya harian. Iya. Nah, jadi kalau 1 bulan misalnya 30 hari, pengembaliannya itu sampai 40.000 1 hari. Iya, betul. Jadi 1 bulan itu 1.200.000. Tambah 200 yang mereka potong sudah. Berapa bunganya? Di atas 20%. Nah, padahal dalam visi misi seorang bupati ada yang namanya ekonomi kerakyatan. Nah, pertanyaannya rakyat mana yang dimaksud? Ini rakyat kita yang di Bartim. Belum lagi di Pasar Rampah. Belum lagi di pasar-pasar di Jahar di mana. Itu rata-rata pinjamnya dari rentenir. Nah, ini sebenarnya kalau mau, ya ini kita terlepas dari COVID. Kalau mau sebetulnya pemerintah Kabupaten Batu Timur bisa memfasilitasi melalui koperasi atau melalui mana? Atau dinas perdagangan untuk memberikan pinjaman dengan bunga lunak kepada pedagang-pedagang itu. Mungkin sekitar 1 pedagang mungkin 5 juta cukup. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau itu dihitung terdampak dari COVID, maka apa gunanya uang 61 miliar lebih yang dianggarkan untuk COVID ini? Nah, bagi yang terdampak karena COVID ini, seharusnya uang itu dikucurkan juga untuk mereka. Salah satunya, untuk pedagang-pedagang mikro ini, mikro kecil. Nah, sedangkan saya dengar kemarin uang dari 61, sekian itu yang sudah dibelanjakan hanya berapa persen Pak Cilik? 16,32%. Nah, 16,32%, berapa miliar itu? 10 miliar 32 juta. Nah, kan ada sisa 50-an miliar. Apa uang itu disimpan untuk di deposito apa gimana? Nah, kurang tahu kita Pak Badawa. Nah, sedangkan setahu saya dana penanggulangan COVID-19 itu tidak boleh deposito dan lain sebagainya, tapi dibelanjakan. Nah, ini persoalannya. Nah, jadi sebetulnya untuk membantu
pelaku ekonomi mikro ini, contoh yang di depan mata saja di pasar, yang mereka jual sayur, jual buah dan lain sebagainya itu sangat perlu duit. Jual ikan. Nah itu salah satu. Nah bagi orang lain yang terdampak juga, seperti orang misalnya yang kena PHK, yang lain sebagainya itu kan harusnya ada, diperhatikan. Tetapi kalau saya melihat tidak ada sama sekali arahan untuk memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Itu salah satu ininya, kalau kita mau berbicara ekonomi kerakyatan. Padahal dana itu Pak Bedowo. Ya. Padahal dana itu seharusnya kan 2021 2020 ini harus sudah habis kan, Pak. Ini kan sudah mau melangkah ke 2021, tinggal berapa hari lagi. Iya. Nah, seharusnya dana itu paling tidak sudah 70-80% sudah digunakan. Nah, jangan-jangan dianggap itu silpa lagi. Dana COVID saya rasa tidak boleh dijadikan silpa. Iya. Dan kita coba nanti, saya mau menggali aturan-aturannya untuk melihat sejauh mana efisiensi penggunaan dana penanggulangan COVID ini. Dan kalau benar informasi bahwa uang dari desa juga ada potongan juga untuk COVID ini. Nah ini kan kalau kita melihat ini secara umum hal-hal seperti ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Kita lihat di kabupaten lain, seperti di Barito Selatan. Saya lihat mereka bupatinya turun langsung, melihat masyarakat yang terdampak betul yang mana. Dia cek langsung. Nah kemudian dicatat siapa-siapa yang betul-betul memerlukan ininya. Memang tidak semua, ya sekian ribu kakak kan, bukan begitu. Tapi secara general, dia sudah bisa melihat dampak-dampak itu. Dari laporan-laporan yang sudah disampaikan, maka mereka mendapat bantuan. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan Barito Timur. Itu yang 10.000 paket sembako ternyata juga macet. Nah, kalau tidak salah barangnya ada. Iya Pak Cilik ya? Ya, kata Kepala Dinas Sosial kan barangnya sudah siap. Ya, nah. Tinggal menunggu SK Bupati katanya kan begitu. Ya, kalau tidak ada tanda tangan Bupati, siapa yang berani? Nanti jadi kasus lagi kena Kepala Dinas Sosial. Jadi kalau kita melihat hal seperti ini, gimana ya? Cepat tanggap, mau dibilang cepat tanggap bagaimana? Cepat tanggapnya yang bagaimana? Apakah ini semacam pembiaran atau kelalaian? Kan ini kita harus terus terang berbicara. Karena kalau kita nanti balik ke Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, itu banyak hal yang sebenarnya menyangkut pemerintah daerah Barito Timur. Cuman sayang memang kekompakan di DPR itu saya lihat, saya nilai belum kompak. Jadi hanya beberapa gelintir yang mau menyuarakan hal-hal yang mengkritisi kebijakan-kebijakan dari pihak eksekutif. Yang sudah dicap pecilik. Ya. itu persoalannya. Yeah. Jadi kalau kita melihat bagaimana ke depannya, kalau kita tetap seperti ini, Bartim ini jalan di tempat. Bukan jalan Akhirnya di tempat. tidak ada tujuan pendiri Bartim kah? Iya. Ya, ini akan saya suarakan dengan keras. Karena saya juga tidak minta uang dari Pemda untuk makan. Jadi saya mau bersuara. Nah, itu satu. Kemudian kita bandingkan APBD. Kalau tidak salah kemarin APBD Barito Selatan diketok itu 1,5 triliun.
Iya. Luar Ya, biasa berarti ya. berapa Pak Cilik? 900 berapa? 994 tuh tidak Ah. salah. Coba bayangkan jauhnya. Seharusnya Bartim ini bisa lebih kinclong masalah APBD-nya itu. Kenapa? Karena tambang-tambang rata-rata ada di Bartim. Perkebunan ada di Bartim. Perkebunan rata-rata di Bartim. Tapi Bartim Jadi- tidak bisa menghabiskan uang Pong Bedowo. Ya inilah jadi silpa. Nah, tidak bisa menghabiskan, tapi nyatanya pembangunan infrastruktur kalau kita lihat macet. Ya, lingkar luar yang dari mana itu? Di Lungkang, Dari Lungkang di Sarapat, lewat lewat mana? lihat Megantis. Yang tapi itu yang satu, yang Lungkang ke ini, Ke Durung. masuk ke Bangi, Iya. Durung. Ya, Mangkarap. itu juga macet juga kan. Nah, jadi kemacetan itu silpanya silpa apa? Silpa positif apa silpa negatif? Kalau saya menilai ini silpa negatif. Iya. Karena ketidakmampuan kita membelanjakan uang untuk keperluan mensejahterakan masyarakat. Intinya itu. Jadi kalau kita melihat lebih jauh, hal-hal seperti ini seharusnya sudah diluruskan lagi. Di atas rel yang benar lah. Supaya kita bisa membawa Bartim ini lebih maju. Iya. Jangan artinya ini menjelang, ini kan 18 tahun. Menjelang 19 tahun Bartim. Sudah dewasa kalau itulah Pak Bedowo. Ya, Iya. ibarat bayi umurnya sudah 18 tahun, tahun. jalan 19 itu, Iya. waduh, Remaja. Ya, kalau tamat. begini, sudah tamat SMA. Iya. Sedang lanji-lanjinya tuh. Iya, harusnya. Jadi dia punya ini apa namanya, Oke. perspektif ke depannya itu dia punya, itu jauh ke depan memandang. Iya. Nah, jangan Bartim tetap itu aja. Oke. Kalau kita lihat pembangunan misalnya stadion, mana stadionnya? Nggak ada yang inilah. Kita tidak menjelek-jelekan pemerintah Bartim, tidak. Tapi kita menilai secara kritis, melihat fakta yang terjadi di lapangan. Karena kenyataan yang Pak merasa, Bedowo lah. ya. Karena yang merasa ini masyarakat. Tapi anehnya Bukan Pak Bedowo WTP 3 tahun berturut-turut nih. Ya itulah. Karena apa? Karena WTP itu tidak ada hubungan dengan kesejahteraan. WTP itu hanya penghargaan untuk pengelolaan keuangan. Dikelola secara baik. Katanya. Banyak silpa itu baik lah. Dan buktinya banyak silpa. Ya. Oke. Oke. Coba itu jalan-jalan yang di pemukiman padat tidak dibereskan. Padahal itu permukiman perlu berkembang. Oke. Baik, Malah Bang dananya Bedowo. dialihkan ke tempat lain. Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi, intinya ekonomi kerakyatan itu harus langsung turun dan sampai ke tangan yang betul-betul memerlukan. Iya, iya. Oke. Tidak sulit sebetulnya, turun aja ke pasar itu, pasar Tamiang Layang, pasar Temanggung itu. Satu contoh, Pak ya. Tanya aja, wawancara dengan tukang-tukang sayur itu. Yang jual umbut, jual apa, jual jamur, jual apa, Iya. betul. kelakai, Mm-mm. jual apa lagi, itu keladi. Tapai juga ada situ. Ya, Jual berapa ikan sih lah. pendapatan mereka itu? Iya. Nah, modal mereka justru mereka minjam dari rentenir. Iya, betul. Nah, ini perlu saya ekonomi kerakyatannya saya lebih condong ke sana dulu. Iya. Karena mereka betul-betul berusaha setiap hari, tapi habis-habis duitnya untuk nyetor ke rentenir. Iya. Ini harus diperhatikan. Betul. Nah, mungkin itu dulu dari Iya, saya. oke. Baik, Pak, sudah dapat Ya. poinnya, jangan kemana-mana dulu. Ya. Dan memang betul dari beberapa survei yang sudah kita lakukan dan juga wawancara dengan masyarakat yang kebetulan langsung berjualan, memang kebanyakan yang saya lihat dan saya amati juga pengakuan mereka memang kebanyakan dari
renten lah, ya, seperti yang disampaikan Pak Padowo. Oke, nanti setelah ini tambah sedikit lagi. ya. Di tempat saya di kilometer 2 sampai 12 buah kios tutup. Tutup Pak ya. Tutup kenapa? Karena modal mereka minjam dari rentenir tadi. Iya. Bisa disaksikan. Iya. Ada sekitar 12 kios. Iya. Nah, karena mereka tidak mampu lagi menyetor. Akhirnya kulkas mereka disita. Iya. Akhirnya pompa bensin mereka yang seperti sekarang itu mini mini katanya itu juga disita. Ya. Gulung tikar. Iya. Nah, itu masyarakat penduduk kita berarti mau yang. Nah, berarti pada intinya memang merata ya Pak ya dari beberapa penduduk di tempat lain. Nah, ini perhatikan oleh pemerintah kabupaten ini. Iya. Itu saja mungkin tambahan dulu. Oke, baik. Terima kasih Bang Padowo. Untuk rekan-rekan yang malam hari ini ya mau bagi rasa silakan di 0853 4833 7793 nanti ada boleh bertanya kepada rekan-rekan yang ada di sini ya 0853 4833 7793. Anda langsung aja telepon, bisa lebih akrab ya nanti. Oke, baik. Nanti ada dua sesi. Sesi pertama ini adalah penyampaian dulu. Sesi keduanya nanti di antara kita rekan-rekan kita nanti saling boleh bertanya antara satu ke yang lainnya. Nanti mungkin Bung Yandi bisa bertanya dengan Bang Padowo, Pak Cilik juga demikian bisa tanya dengan Bung Paul ataupun Bung Jumudi. Oke, baik. Sekarang Bung Jumudi, silakan Bung. Ada waktu untuk Anda kurang dari 10 menit, Bung. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam pemirsa di rumah dan selamat semua teman-teman terutama pada malam hari ini. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh saudara Bung Padowo, menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ekonomi Barito Timur. Karena tema kita adalah tentang ekonomi. Nah, kalau kita berkilas balik berbicara di dalam amendement Undang-Undang 45 itu jelas mensejahterakan masyarakat dan ada negara. Pertama, apa yang dikatakan mensejahterakan masyarakat karena ada negara berarti kita sebagai warga negara Indonesia berwilayahnya di Kabupaten Batu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, itu sama saja tidak ada perbedaan di dalam amendement undang-undang itu. Laut, darat, dan isinya adalah hak negara. Tetapi kalau masyarakat melakukan itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita berkaitan dengan tentang ekonomi kerakyatan, jelas pada malam hari ini saya mengulaskan hal karena kalau kita tahu pada malam hari ini, setiap kita tahu kita mampu menjadi seorang penjaga untuk menjadi artinya panutan atau bisa memberikan terobosan terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Nah, berkaitan hal tersebut di atas, kalau kita berbicara kenapa Barito Timur ini sumber ekonominya sangat tinggi. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan. Di dalam visi Bupati Barito Timur kalau tidak salah adalah ini menegaskan bahwa kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan artinya visi misi. Nah, kalau kita bicara pada malam hari ini, visi misi yang disampaikan itu sama sekali saya menemukan dengan arti kata dan dibuktikan dengan fakta itu no sama sekali. Tidak terbukti sama sekali. Apa yang beliau katakan bahwa ekonomi kerakyatan itu. Nah, ini salah satu artinya kalau kita sampaikan. Kenapa? Karena satu, ekonomi kerakyatan itu artinya pertama dia harus menggalakkan salah satu yang pertama itu adalah koperasi usaha kecil dan menengah ya, seperti dikatakan oleh Bung Padowo itu tadi. Di mana ada koperasi di Barito Timur ada pembinaan daerah. Saya senang sekali. Kalau mau membina masyarakat dan membina dan artinya apa itu memajukan ekonomi kerakyatan yang ada di Barito Timur, mereka harus pemerintah itu melihat beberapa koperasi yang ada di Barito Timur itu
itu dimodali supaya mereka bisa melakukan usaha-usaha. Karena koperasi punya kelompok lebih dari satu kelompok itu ada 50 orang sampai 100, ada yang sampai 200. Bayangkan kalau dia ada pembinaannya dengan jumlah koperasi kita yang ada di Batu Timur kurang lebih 220 koperasi. Kali 200, berapa terserap anggaran untuk pembinaan warga itu? Kurang lebih 200 dikali 200 berarti ada 4.000 anggota keluarga. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi ekonomi kerakyatan. Kenapa saya katakan hal seperti itu? Karena ada di visi misi itu sendiri. Itu pertama. Kedua, melalui pinjaman-pinjaman dari dinas koperasi walaupun tidak koperasi perorangan. Nah, ini salah satu mengatasi ekonomi. Nah, kalau kita berbicara yang salah itu siapa? Sebenarnya semua salah. Kalau tidak ada pemerintahnya, mungkin tidak ada rakyatnya. Nah, karena ada rakyat, ada pemerintahnya. Nah, sebaliknya, kalau ada dana yang dibantukan, dibuat bantuan kepada masyarakat, turkan. Nah, sekarang itu contoh apapun negeri tidak ada sama sekali dari tahun 2013. Bukan saya memuji saudara Zaid Hakim. Itu banyak artinya operasi itu berjalan. Lintas artinya KLO. Satu potok itu banyak operasi yang pembinaan Sibung Permai dan sebagainya pada waktu Zaid Hakim. Nah, sekarang semasa mereka sejak gua sampai sekarang tidak pernah dengan salah satu operasi ada dilakukan pembinaan. Nah, inilah salah satunya vakumlah tentang ekonomi kerakyatan. Itu pertama. Kedua, dari bantuan apa yang harus kita gerakan. Kita lihat potensi daerah kita yang sangat memadai. Apa kita berternak ayam, artinya atau kita bercocok tanam jagung atau tanam keladi atau tanam singkong atau tanam yang lainnya. Ini sebenarnya peningkatan ekonomi masyarakat. Hanya melibatkan artinya apa? Koperasi itu tadi. Tetapi itu sekali saya katakan nol yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kaitan lagi. Saya jujur ini pada malam hari ini ada dari pihak legislatif. Saya bertanya. Saya katakan, kenapa dana COVID itu berjalan hanya 10,32 miliar atau yang disebut artinya 16,32%. Nah, pertanyaan saya, kita berbicara menguji atau menggali dana tersebut. Saya kira itu keliru kita. Alasannya apa? Tidak ada kata-kata dana itu lagi. Alasannya apa? Karena ada pengetukan APBD perubahan. Itu dilakukan APBD murni yang dianggarkan tahun 2021. Ya kan? Karena itu saya katakan, dana yang sisanya sekian puluh miliar itu tadi, itu tidak ada lagi. Sudah dana COVID itu disilpakan. Tidak usah banyak bicara lagi, karena saya sangat tahu. Kalau sudah ada artinya APBD perubahan, APBD murni itu, bahwa pertanggungjawaban dana yang ada itu sudah ada diterimakan oleh pihak DPR. Itu tidak ada, bisa ada perubahan atau tidak ada dana APBD murni kalau masih ada laporan yang tidak dilakukan. Itu satu harus diketahui. Jadi kalau kita berbicara dana COVID itu masih ada dengan jumlah 50 miliar sekian itu,
itu nonsen katanya. Katanya apa? Karena pengetukan APBD murni sudah dilakukan. Ini sebagai pikir kita. Jangan gegabah mempertanyakan dana COVID itu tadi. Udah dana itu pengetahuan saya kalau tidak salah 38, sekian miliar sudah dari dana lagi. Itu pertama. Nah, dari inilah artinya kita melihat dana COVID ini sebenarnya yang perlu diketahui. Itu dana yang harus dana bunuh. Apa kata-kata bunuh? Itu dana yang harus dicairkan. Tidak boleh. Ada bunuh. Nah ini, sebab itu Barito Timur mendapatkan sifat dari dana itu tadi 38, sekian miliar. Kenapa tidak bisa ada perubahan anggaran dan tidak ada bisa arti penyusunan anggaran, tapi di murninya kalau masih ada dana tersebut. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Nah, berkaitan inilah dengan kaitan artinya yang dikatakan kesehatan. Nah, disinilah kita melihat bahwa tidak ada bantuan dari pemerintah itu. Perhatiannya terhadap masyarakat Barito Timur tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat, bantuan dan peruntungan dari pemerintah melalui usaha kecil dan menengah dan para koperasi dan lain sebagainya atau keuangan. Nah ini sangat disayangkan menurut saya seorang kepala daerah mempunyai pemikiran yang sangat sedikit melihat kemajuan daerah itu sendiri, termasuk daerah tersiap. Maka sebab itu ekonomi kerakyatan kita ini jadi pembicaraan dalam hari ini. Kenapa? Karena tidak terlihat dilakukan oleh pemerintah. Maka oleh sebab itu banyak masyarakat mempertanyakan hal seperti itu sampai terjadinya usaha pada malam hari ini. Turun Bapak Cilik dari legislatif, Bapak Duhu dari artinya hukumnya, Bung Yudi artinya pengamat ekonomi, masyarakatnya. Nah, sehingga mempertanyakan tentang keberadaan dana yang ada. Seharusnya disalurkan masyarakat. Namun tidak ada disalurkan malah di Silpa. Jadi Silpa artinya itu kita bayar. Nah itu ini pertanyaan kami. Dan kedua pertanyaan kami. Mohon maaf Pak aku DPR sebagai badan pengawasan dan badan legislasi dan badan pengawasan undang-undang itu tadi, saya sudah katakan kelihatannya sudah masuk angin tadi. Kenapa? Meluluskan ini yang saya katakan kepentingannya sekritis tidak usah dan melakukan hak interpelasi itu kali. Jadi apa sih? Sampaikan hak interpelasi itu. Jelas ini hanya menjadikan hak masyarakat sendiri. Nah, maka sebab itu kita katakan ekonomi kira-kira kita malam ini tidak kelihatan dan tidak sama sekali saya sepengetahuan saya masyarakat pernah ada bantuan melalui koperasi dan lain kecuali ada artinya ada di jalan dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanyaan. Memang benar kalau jalan itu dilewati oleh masyarakat setempat, tetapi itu dan lain sebagainya itu hanya perpuluhan. Menyentuhkan hatinya. Barito Timur itu pakai tidak ada lagi arti masyarakat untuk bantu pemerintah. Maka akhirnya masyarakat jalan sendiri. Seperti apa? Baik. Tidak ada induk. Maka pertanyaan kami, ada apa nih Barito Timur seperti ini? Tidak seperti kabupaten-kabupaten lain. Seperti ini kita menyampaikan di dalam hatinya sampai malam hari ini. Terima kasih Bung Dos. Baik Bung Jumadi. Terima kasih banyak.
rekan-rekan poinnya sudah dapat. Dan sebentar sebelum Bung Paul nanti mungkin bisa di ini ya, yang bisa jawab mungkin nanti bisa di dari 2001 Simpang Batu Baratan Pak. Mohon maaf dan salam untuk seluruh yang terhormat di Radio Monika Surya Barito FM. Oke, baik, terima kasih. Pak, mohon izin, kami betul yang disampaikan Pak Bodowo tadi, ketergantungan dengan koperasi jalanan. Dia menyebutnya koperasi jalanan, Pak. Koperasi jalanan. Jadi mohon solusinya ke depannya. Oke, baik. Kemudian dari 1137, selamat malam Bung Jos, salam hormat untuk seluruhnya. Kami warga Gumpak sangat memerlukan bantuan masker, tolong kami dibantu ya bapak-bapak, terima kasih. Ya, oke, baik. Bung Paul, silahkan, ada waktu untuk Anda, Bung Paul. Halo. Ya. Potong sedikit dulu. Ya. Yang perlu masker tadi dari mana? Gumpak. Dari Gumpak, dari Gumpak, Pak. Dari ya, Gumpak. tolong nanti dicatat nomor telepon mereka ya. Oke, baik. Ya, kebetulan saya ada stok masker masih. Iya, oke, baik. Ya. Sewarga Gumpak ya, Pak, ya. Tentunya ya. Ya. Oke, untuk Gumpak ya, yang punya ujung telepon 1137, mungkin nanti bisa bisa dikondisikan untuk itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk warga Gumpak. Dan yang dari Simpang Batu Barat tadi, mungkin nanti ada jawaban dari beliau-beliau yang di sini, mungkin bagaimana caranya, dan kebetulan ada legislatif di sini, mungkin akan dibawa ke forum-forum rapatnya. Baik, Bang Paul, silakan Bung Paul, ada waktu untuk Anda. Ya, terima kasih Bung Jos. Selamat malam. Pertanyaannya masih cara menyikapi dampak dari COVID-19, Bung ya? Iya. Ya, artinya dari awal kami dalam hal ini saya dan teman-teman, saya sudah sampaikan kepada teman-teman beberapa kelompok kami bahwa dampak ini akan berkepanjangan. Lalu melihat siklus keadaan di kabupaten kita, kalau kita menunggu bantuan dari pemerintah, pasti sangat tidak menyentuh atau keinginan hati kita. Untuk itu saya mengajak teman-teman dari kemarin bahwa kita jangan berdiam diri. Saya ambil prinsip, kita mencoba cari terobosan. Artinya kita jangan berjalan dan berkerumun di tempat orang banyak. Alangkah baiknya kita bersembunyi di kebun. Oleh karena itu, saya dan beberapa teman kemarin, kami berjaga untuk membuat kebun singkong, Pak. Dan artinya, sekarang kita bisa rasakan sendiri. Kalau saya jujur saja, saya kurang lebih hampir 8 hektar. Mungkin Pak Fernandes, teman-teman yang lain itu, sekarang mereka sementara panen semua, Pak. Jadi untuk dampak dari itu, kalau ke masyarakat lain kita lihat ada, tapi kalau untuk kita yang mengerjakan, menyikapinya dengan bersembunyi di kebun kemarin, ya ada, tapi tidak terlalu parah untuk kita, karena masih ada hal-hal lain yang bisa kita dapatkan. Ya seperti yang tadi mungkin ada. Makan singkong campur nasi. Makan singkong juga ya, bisa campur nasi, bisa untuk bikin minum kopi, banyak Pak. Jadi kalau memang ada yang demikian, ya kami memang menanam dan menghasilkannya, Pak. Karena kami sudah tahu bahwa dampak dari COVID ini pasti akan berakibatnya begini. Dan kami menyadari kalau begitu banyak masyarakat dari timur, jadi hanya bergantung dan berharap dari pemerintah, memang akan repot, Pak. Karena jujur, kalau kita melihat dari kapasitas pemerintah ini sekarang memang agak berkurang, Pak. Karena jujur kalau kita lihat sekarang sudah terjadi dari masa bakti yang kedua ini, biasanya intensitas orang untuk turun ke daerah itu akan berkurang, Pak. Karena dia punya keinginan sudah terpenuhi, mungkin rakyat nanti dulu lah, mungkin ada hal-hal lain yang mungkin mereka akan kejar. Jadi yang penting yang masuk tahap kedua, perhatian untuk masyarakat agak berkurang. Jadi kami bersyukur beberapa teman di sini, kami tidak pernah mengajak dengan kata-kata, tapi kami membawa teman-teman orang lain itu mengajak mereka dengan perbuatan. Jadi banyak juga yang melihat, banyak juga yang ikut. Artinya begitu. Sekarang ini di Tampan ini, kalau bisa saya bilang, mungkin juga bisa jadi sentralnya singkong, Pak. Karena semua diam-diam mereka sekarang sudah tanam.
Nah, jadi sangat luar biasa. Ada beberapa hal perbedaan. Kalau kita mengajak orang lihat kata-kata, agak susah, Pak. Tapi kalau kita mengajak dengan perbuatan, akhirnya lambat laun mereka akan mengikuti, Pak. Jadi ini juga satu masukan bagi kita. Nah, yang berikut, kalau kami yang sudah menyiapkan ini, Pak, sudah tahu bahwa akan terjadi dampaknya, mungkin tidak terlalu berat, Pak. Karena jujur, kasihan masyarakat yang ada di tempat-tempat yang mungkin dia tidak siap, atau mungkin dia lupa, atau dia lengah, ya akhirnya juga mereka kena dampak, Pak. Ya, seperti yang sudah diutarakan oleh teman-teman yang tadi, mungkin mereka bergantung kepada koperasi-koperasi pinjaman yang jumlahnya sampai 25% segala macam, memang itu sangat memberatkan. Dan terbukti memang saat sekarang ini, Pak, dan terbukti banyak yang gulung tikar, Pak. Karena bagaimana mereka pinjam uang di rentenir, dan bagaimana mereka mengembalikannya. Ya ini memang saya sepakat dengan teman-teman yang tadi, hal-hal yang begini mungkin kita perlu peran negara atau pemerintah hadir di sini. Tapi ini semua menjadi pertanyaan, apakah mungkin, Pak? Ini apakah mungkin mereka bisa untuk mendapat permodalan itu? Jadi saya melihat ini, jangan deh kita bermimpi ke sana. Karena dengan kasat mata yang kita lihat terjadi di Kabupaten Beriso Timur ini, khususnya di Kecamatan Paku, yang kemarin itu ada terjadi banjir, itu juga sedih saya lihat. Bahkan sampai sekarang mungkin belum ada juga mereka dapat bantuan dari mana-mana, Pak. Jadi memang kalau kita mengharapkan permodalan, ya jangan mimpi lah, Pak. Nah, jadi itu yang perlu kita sampaikan. Karena memang sampai sekarang ini, Pak, sampai sekarang ini kalau kita mau mengharapkan bantuan dari pihak pemerintah memang susah. Saya nggak tahu kalau prioritasnya itu pemerintahnya bisanya dalam bentuk apa. Karena jujur, Pak, waktu kita RDP kemarin, apakah itu memang betul sudah disiapkan atau hanya lip service atau ini pembohongan publik? Sudah, kami sudah siapkan 10.000. Nah, begitu ditanya, tapi sekarang nggak ada, Pak. Jadi tolonglah juga lewat kesempatan ini, kalau memang itu disiapkan, kenapa tidak direalisasi, Pak? Karena kita sebentar lagi sudah masuk bulan Desember, Pak. Tanggal 15 Desember itu akan berakhir semua. Jangan masyarakat ini dininabobokan, Pak, dengan kata-kata nanti. Tapi sekarang ini orang nggak bisa bergerak, orang nggak bisa bekerja, mau mantap hujan semua. Kalau memang ada bantuan, kenapa nggak dikasih, Pak? Jadi kasihan, Pak, masyarakat yang ada nih. Jadi juga bingung melihat keadaan kita di Beriso Timur ini. Semuanya serba, ya kalau mau dibilang amburadul, Pak, saya bisa katakan tuh. Ya persis kayak kita motong ayam, bersuruh ayam itu berjalan tuh, ditabrak sana tabrak sini. Ini ayam berjalan tanpa kepala tuh. Itu yang saya lihat, Pak. Jadi memang agak susah, Pak. Kalau untuk masa-masa ini, pemerintah daerah tidak pernah turun ke daerah untuk melihat, memang agak susah. Nah, mungkin juga boleh berpikir karena saya sudah terpilih untuk periode kedua, saya tidak perlu jalan-jalan lagi. Tapi ya, kita harapkan itu ada kepedulian, Pak. Kepedulian bagaimana memperlukan masyarakat ini. Karena bagaimanapun juga masyarakat ini perlu untuk diperhatikan. So, yang pemangku kebijakan ini, Pak. Jadi kita harapkan, tolonglah, Pak. Bicara masyarakat itu menjadi hal yang utama. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Paul, atas masukannya. Dan juga beberapa hal sudah kita garis bawahi tadi. Oke, baik. Bung Badawa sudah, Bung Jumudi sudah. Pak Cilik, silakan Pak Cilik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya yang jelas begini. Menurut apa yang disampaikan oleh Bung Badawa tadi sangat tepat istilahnya, juga Bung Jumudi dan Pak Paul itu sangat jelas kelihatannya ekonomi kerakyatan kita ini belum jalan lah. Pada intinya, para pedagang-pedagang kecil kita ini banyak yang belum bicara akibat pinjam uang dengan rentenir. Nah, artinya seperti apa yang dikatakan Bung Paul tadi, jangan bergantung pada pemerintah. Artinya bukan bergantung, karena itu kewajiban, Bung Paul. Iya, betul, Pak.
Jadi pemerintah itu untuk membantu rakyatnya kan begitu, baik dari pusat maupun dari daerah, dari provinsi. Nah, jadi pengusaha-pengusaha kecil kita ini gulung tikar akibat pinjam dengan rentenir karena bunganya sampai 40% gitu nah. Jadi ada hasil sedikit-sedikit hanya untuk bayar bunga itu aja, tidak untuk mengembalikan modal. Jadi oleh sebab itu, istilahnya sebaiknya dan sewajarnya saatnya pemerintah itu memperhatikan para pedagang kecil kita ini untuk melanjutkan ekonomi mereka supaya jangan sampai gulung tikar, baik melalui dinas koperasi maupun pinjaman-pinjaman lunak melalui bank Kalteng kah atau bagaimana kah? Artinya di sana diberikan modal kan, karena tujuan penggalangan dana COVID kemarin itu hasil refocusing itu Bung Jumudi bukan APBD murni yang kami ketuk. APBD murni itu memang betul diketuk kepada dinas terkait dinas-dinas yang ada di Barito Timur. Cuma untuk belanja modalnya itu dipotong 50%. Itulah kemarin itu. Jadi akibat pemotongan 50% itu artinya itu sudah diserahkan kepada pada tim gugus untuk mengelola dana tersebut, sehingga kami setujui itu untuk perubahan anggaran 2020 kemarin. Oh gitu. Ya. Artinya tidak ada dianggarkan khusus 61 miliar itu untuk dana COVID, karena dana COVID ini sudah artinya kita bahas kan bulan November. Dana COVID tersebut baru mulai di Indonesia termasuk di Batim kan Februari 2020 kan sudah jalan. Aktivitas kita itu sudah jalan, sehingga akhirnya diadakanlah refocusing hasil kita dua menteri kemarin, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri kan, sehingga terkumpullah dari hasil refocusing itu 61 miliar dan itu sudah diserahkan kepada tim gugus untuk mengelola dana tersebut. Yang tujuannya adalah untuk menanggulangi yang terdampak COVID itu, baik yang langsung maupun yang dampak ekonomi dan dampak sosialnya kan begitu. Ya. Jadi oleh sebab itu makanya kami setujui untuk membahas anggaran perubahan 2020 kemarin, karena dana tersebut sudah kita serahkan ke tim gugus untuk mengelolanya begitu Bung Jumadi. Iya. Nah, jadi kami tidak tahu dalam perjalanannya kalau itu belum digunakan gitu. Sesuai kita RDPO kemarin baru digunakan 10 miliar 32 juta kalau tidak salah ya, artinya 16,32% begitu. Nah, jadi sebab itu artinya supaya Bung Jumadi tahu, bukan DPR itu meluluskan yang tidak ada angkanya. Angkanya sudah jelas itu kemarin 60 sekian miliar itu hasil refocusing itu diserahkan ke tim gugus kan begitu. Nah, kalau untuk 2021 anggaran perubahannya belum kita bahas karena yang murninya baru selesai kemarin kan begitu. Untuk 2021 ini. Jadi saya kira di DPR itu tidak ada yang meluluskan kalau memang tidak jelas kan begitu, Bung Jumadi. Oh ya siap. Ya. Karena itu kemarin hasil refocusing itu diserahkan ke tim gugus untuk mengelolanya kan begitu. Nah, tidak tahu dalam perjalanannya kalau mereka yang tidak menghabiskan itu kami kurang tahu kan, itu sudah bukan kewenangan DPR lagi karena yang menggunakan itu adalah tugas mereka kan begitu. Dan sebaiknya kalau memang kita mau menganukan ekonomi kerakyatan ini, ya baik berilah bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil kita supaya jangan pinjam dengan rentenir. Karena otomatis rentenir ini mencek kesehatan daripada masyarakat kita. Dan juga di samping itu bantuan-bantuan terhadap masyarakat kecil kita yang memang betul-betul tidak mampu, saya kira tidak salahnya kan memang dananya ada akan dikucurkan begitu. Sehingga daya beli mereka itu lebih tinggi lagi kan begitu. Karena selama ini kan apalagi musim hujan, nyadap karet ini ya tidak dapat uang mereka, sehingga ada sedikit-sedikit dapat uang itu untuk beli beras. Coba kalau beras ini dibagikan, misalnya sembako dibagikan, saya kira tertolonglah keuangan ekonomi mereka. Sehingga masyarakat kita menjadi lebih tidak seperti sekarang itu semaput kan gitu. Ini mudah-mudahan ya semua ini bisa
sesuai dengan rencana kita awal kan begitu. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan sebelum akhir tahun ini, karena kita inginkan dana itu untuk 2020 bukan untuk 2021. Jadi saya kira itu saja Bung Jos yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Mudah-mudahan pemerintah daerah kita terketuk hatinya untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat, baik terhadap masyarakat yang memang terdampak dari ekonominya ini, tidak bisa beli beras dan lain sebagainya, termasuk pada usaha kecil dan mikro itu. Diberikan bantuan agar mereka tidak gulung tikar. Karena dana dari pusat juga dari kementerian sudah ada. Kalau tidak salah itu untuk mereka yang pengusaha kecil ini ada 2.400.000 itu. Dana dari pusat, dari kementerian. Nah, dari provinsi dan dari kabupaten saya belum ada dengar ini. Oke, baik. Itu saja kira-kira Bung Jas. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan oke, baik. Bung Yandi, ini sudah saya garis bawahin berkaitan dengan itu. Silakan Bung Yandi, ada waktu untuk Anda. Ya. Temanya tadi apa ya? Temanya yaitu berkaitan dengan mencoba mengatasi berbagai kesulitan di ekonomi kerakyatan di Barito Timur dan siapa yang harus berperan aktif. Jadi di sini kita harus mencari memberikan suatu solusi untuk langkah-langkah itu. Silakan Yandi. Ya mungkin karena rakyat yang kesulitan ekonomi sehingga kita bicara ekonomi kerakyatan begitu ya. Iya, arahnya ke sana. Oke. Jadi istilahnya yang jelas apa yang dikatakan senior dan Bung Jumudi serta Bung Pau. Kesulitan itu adalah karena memang banyaknya PHK, kemudian daya beli yang menurun. Kalaupun ada emas yang berdagang, siapa yang pembelinya? Kan begitu. Kalaupun ibaratnya ini jalan, akhirnya pinjam juga dengan koperasi jalanan. Yang pertama yang koperasi, gitu kan. Jadi masyarakat semakin kacau kehidupannya. Kenapa jadi semakin terpuruk lah kalau boleh dikatakan demikian. Semakin terpuruk. Nah inilah yang dinamakan perlu yang namanya peran pemerintah. Dalam hal ini adalah kalau kita bicara Kabupaten Barito Timur, ya peran pemerintah Kabupaten Barito Timur. Kan begitu. Bincang-bincang mengenai peran pemerintah Kabupaten Barito Timur, kita mungkin masih ingat, ya kan, pada visi misi beliau katakan. Sebenarnya saya tertarik dengan untuk membedah visi misi sih sebenarnya. Cuman karena temanya ini beda, maka kita lebih bicara pada tentang kesulitan ekonomi dan tentang ekonomi kerakyatan. Jadi ada 2 poin yang saya tangkap, begitu kan. Masih ingat tidak bahwa visi misi Pak Bupati untuk program Kabupaten Barito Timur 2018-2003 itu salah satunya adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, apalagi hortikultura ya, peternakan, koperasi, UMKM, perluasan lapangan kerja. Nah, visi misi inilah yang sebenarnya di awal sudah harus dijalankan. Berbicara mengenai ekonomi kerakyatan tentunya tidak lepas dari berbicara dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah saya katakan berkali-kali, bukan demikian Bung Jos ya? Sudah sering nih saya katakan nih, ya. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian itu disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan. Sekali lagi, asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kan begitu. Asas Undang-Undang Dasar 45 itu mengatur sedemikian rupa. Dari mana konsepnya? Dari gagasan Tim 9. Nah, kita bisa membaca gagasan itu dari pemikiran salah satunya adalah pendiri negara ini, Mr. Muhammad Hatta. Bung Hatta. Kan begitu. Ya kan? Kita bukalah Konvensi ILO tahun 169 tahun 1989.
Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Nah, pengertian ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang merujuk juga, ya kan, pada ekonomi budaya kita, kan begitu. Nah, di dalam pasal 33 itu juga dirumuskan tentang sistemnya, ya kan? Sistem perekonomian ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Atau singkatnya begini, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, mengacu pada Konvensi ILO 169, ya kan? Apa yang berbasis? Mata pencahariannya. Mata pencaharian rakyat itu apa? Sehari-harinya dia bekerja sebagai apa? Misalkan Barito Timur, begitu kan? Ini misalnya. Oh, penduduk Barito Timur ini mayoritas 70% ke atas sampai 80% itu adalah petani karet. Berarti mata pencaharian utama penduduk Barito Timur, ya kan, adalah petani karet. Bagaimana agar bisa meningkatkan kehidupan, kesejahteraan petani karet ini dari yang belum layak menjadi layak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Kan begitu. Nah, itu dulu sebagai pedoman dan acuan. Begitu kan? Nah, apa yang menjadi ciri-ciri dan barometer untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan? Oke, kita buka visi misi Pak Bupati, kan begitu. Mari kita buka visi misi beliau. Sebentar, saya punya catatan ini. Nah, ini saya punya catatan, saya punya arsip nih. Bentar ya. Yang terkait dengan ekonomi kerakyatan, mudah-mudahan semua masyarakat mendengar nih ya. Kita membedah visi dan misi ini. Nah, 1. Optimalisasi sawah dan peningkatan luasan pembukaan sawah baru. 2. Bantuan bibit, pupuk, obat-obatan dan bantuan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian. 3. Memberikan asuransi kepada petani. 4. Meningkatkan produktivitas jagung, kedelai, sayuran dan buah-buahan. 5. Peremajaan kebun karet. Nah, peremajaan kebun karet melalui pemberian bibit dan pupuk. 6. Pemberian bantuan bibit dan pupuk jenis tanaman kopi, coklat, dan jengkol. Nah, ya kan? Pemberian bibit ternak dan pakan jenis ternak sapi, kambing, babi, ayam potong, ayam petelur, itik, dan burung puyuh. Masih banyak lagi sederet ini juga ada pendirian pabrik karet, pabrik gabah yang dikelola oleh induk koperasi karet dan induk koperasi gabah dengan pengawasan serta pembinaan yang berkelanjutan. Nah, ini dulu yang harus kita ini terlalu banyak ini visi ini untuk ekonomi kerakyatan yang ditawarkan untuk pembangunan Kabupaten Barito Timur 2018 sampai 2023 sebagai targetnya untuk dicapai. Nah, pertanyaan banyak orang sekarang, ya kan? Ini pertanyaan banyak orang sekarang. Kalau kita fokus dan konsen kepada mata pencaharian sehari-hari penduduk kita, ya kan? Misal di sini ada janji nih visinya kan? Mendirikan pabrik karet ini adalah sebuah industri hilir, ya kan? Pabrik gabah, sebuah industri hilir yang dikelola oleh induk koperasi karet. Dikelola oleh induk koperasi karet. Dan induk koperasi gabah. Ini misinya beliau. Ya kan? Programnya. Program Barito Timur 2018-2023. Iya. Nah, disinilah yang namanya masuk, yang namanya ekonomi kerakyatan. Nanti saya bicara ayam petelur. Sebentar, habis ini. Ya kan? Saya bicara karet dulu. Oke. Ketika sebagai mata pencaharian utama penduduk adalah karet, bagaimana meningkatkan 1 produktivitas, 2 masalah harga, ya kan?
Ketiga, masalah sarana prasarananya. Itu yang kita fokus gitu loh. Fokus kita. Bung Yandi, Ya. mohon izin Bung ya. Artinya kalau bisa juga lewat kesempatan ini Bung Yandi, saya juga mau pingin bertanya atau masukan aja sedikit Bung. Karena kalau kita fokuskan ke situ, saya juga agak ragu Pak. Ragunya begini, ini masyarakat yang sudah kena banjirnya aja belum dapat bantuan Bung. Ya, Jadi nanti, kira-kira Nanti, Pak. ini. Ya. Nanti akan saya jelaskan, saya akan masuk ke ayam peternak, gitu kan? Saya akan masuk ke masalah prosedural yang lain, gitu kan? Silakan Bung, silakan ya. Oke, jadi dari sini kita ada melihat niat baik itu tidak. Untuk melaksanakan yang namanya, ini misi udah bagus kok, saya udah lihat bagus misinya. Tapi bagaimana implementasinya, melaksanakannya jika tidak didukung oleh sarana prasarana dan barometer untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan itu sendiri berdasarkan pasal 33 ayat 1, 2, 3 itu. Iya kan? 1, benar-benar harus diberdayakan yang namanya dan dibina koperasi yang namanya koperasi induk. Sebagaimana misi ini tadi, gitu kan? Program ini tadi. Nah, pertanyaannya sampai sekarang ini ada tidak koperasi ini? Ini ada tidak koperasi ini? Saya udah mendengar kemarin ada yang namanya didirikan bank perkreditan, ya kan? Perusahaan daerah namanya. Kira-kira semua mendengar di sini ya? Kira-kira semua mendengar bahwa kemarin itu ada didirikan namanya bank perkreditan ya, perusahaan daerah ya. Tapi itu pun Perda nomor 2 tahun 2012, gitu kan? Tentang pembentukan BPR Sasameh Pangarawah. Ini di dalam berita, saya baca beritanya ya, dengan pede ya, gitu kan, dengan pede sekali. Itu kalau tidak salah yang menjelaskan ini, malah dari DPRD juga dijelaskan ini ya, bahwa sesuai dengan ini karena pencabutan Perda pembentukan BPR itu artinya ingin menarik modal dasar yang sudah diserahkan ke BPD ya, bank BPD sebesar 1 miliar kalau tidak salah itu kan, sebagai dana jaminannya waktu itu, ya kan, karena menurut mereka ini sudah dianggap tidak layak untuk atau tidak disetujui oleh Bank Indonesia, begitu kan, untuk tahap selanjutnya sebagai bank perkreditan rakyat. Saya menjadi bingung di sini. Kalau saya punya duit, mau mendirikan yang namanya bank, ya kan? Saya punya duit misalnya. Maka persyaratan izin pendirian BPR itu kan sudah ada diatur di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 8 tahun 2006, buka aja. Itu simple kok, tidak terlalu ribet sebenarnya. Itu kan hanya ada akta pendirian badan hukum, di dalamnya kan tentu ada ADART, biasalah ya. Data kepemilikan, daftar susunan dewan komisaris, susunan organisasi, biasanya kan begitu. Terus bukti pelunasan modal disetor, kan sudah 1M, gitu kan. Nah, bukti kesiapan operasional, surat pernyataan dari pemegang saham, surat pernyataan tidak merangkap jabatan, selesai. Kok tidak lolos gitu loh. Kenapa tidak lolos? Kenapa tidak lolos? Pertanyaan saya begini, sederhana, kenapa ini tidak lolos? Artinya begini loh. Ini untuk meloloskan ini tidak sulit kok. Tidak susah. Saya pikir Pak Paul saja meloloskan ini, lolos ini. Ini tidak susah meloloskan ini, karena apa? Ini jaminannya juga dilaksanakan oleh Rusda, gitu loh ya kan?
oleh Perusda gitu, yang dimana jaminannya oleh pemerintah sendiri gitu kan. Ini yang saya aneh, kok bisa tidak lolos sehingga Perda ini kemudian atas kesepakatan antara eksekutif, ya kan, dicabut. Padahal inilah sebenarnya untuk menjalankan misi. Beliau ini sangat bagus kemarin. Nah, sekarang beliau mau menjalankan yang bagaimana lagi misi beliau ini? Sebagai visi misinya untuk program 2018 sampai 2023 ini. Untuk mendukung itu apa lagi yang mau dibuat? Gitu kan? Sisa waktu 2 tahun lebih saja lagi. Kita harus bicara jujur ini, fair ini. Kenapa ini tidak diloloskan? Ini persyaratan yang tidak sulit kok. Uang ada sudah ditanam di BPD 1M kemarin. Nah, karena untuk mengambil uang itulah dicabut Perda ini. Begitu kan? Karena dianggap tidak layak dan tidak lolos oleh Bank Indonesia. Kan begitu sebagai induk. Pertanyaan saya sederhana, bukan persoalan itu mau diambil duit jaminan 1M. Pertanyaan sederhana, kenapa tidak lolos? Gitu loh. Persyaratannya tidak begitu sulit kok. Kenapa itu tidak lolos? Itu pertanyaannya. Iya kan? Iya, masuk akal, Bung. Saya sih bukan mempermasalahkan, oh ya benar aja kalau memang dicabut perdanya, uang itu bisa diambil kembali yang jaminan kemarin ditaruh di BPD gitu kan, 1M. Pertanyaan saya bukan itu. Kenapa tidak lolos? Persyaratannya cuma sederhana kok. Yang terakhir tidak boleh rangkap jabatan. Jangan suka-suka rangkap jabatan, dia tidak lolos nanti kan. Gitu kan. Pertanyaan saya sangat sederhana, padahal apa yang dikatakan oleh senior kita Pak Badawa tadi, ya kan, ini bisa membantu rakyat kecil nantinya. Bisa membantu yang di pasar-pasar, di warung-warung kecil, sektor real, bisa membantu petani karet. Gitu. Untuk melakukan perkreditan gitu kan. Nah, inilah yang saya banyak pertanyakan. Sekarang masuk pada posisi ayam petelur. Balik dulu kita pada sejarah sebelum masuk pada posisi ayam petelur ya. Mengenai ekonomi kerakyatan. Sedikit saja saya sentil sejarahnya kok. Jadi begini, ekonomi kerakyatan Pancasila ini adalah ekonomi yang sebenarnya sebagai jembatan antara liberalisme dan sosialisme, yang dimana liberalisme ini sudah kita kenal sejak zaman kolonial Belanda. Kita pernah menerapkan ekonomi liberalisme di sini, ya kan? Yang sekarang itu orang-orang kalau segan liberalisme begitu kan, sosialisme itu jalan tengahnya, apa yang digagas oleh tim 9 termasuk yang penggagasnya sendiri Muhammad Hatta gitu kan. Nah, sejak Indonesia merdeka, terjadinya agresi 1 dan 2 pada tahun 1947 dan 48, masih ingat ya Pak Paul sejarah ya? Ya, tujuan utamanya adalah untuk mencegah berdirinya NKRI yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian kan itu. Kemudian Indonesia waktu itu dipaksa memenuhi 3 syarat ekonomi kalau tidak salah. 1, bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda. Saya lupa jumlahnya. 2, bersedia mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional IMF. IMF ini sudah tua loh. Zaman penjajahan sudah ada. Kemudian 3, bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah kita di Indonesia. 3 syarat itu, ya kan? 3 syarat itulah dia mendompleng nikah. Masih ingat nikah ya? Sekutu mereka itu kan mendompleng nikah masuknya. Saya masuk kembali ke ayam petelur. Ayam petelur ada misi dan program pemerintah kabupaten 2018-2023. Saya tidak mempersoalkan persoalan programnya. Yang saya persoalkan kemarin itu masuk di tengah jalan, ya kan? Masuk di tengah jalan padahal sudah diselenggarakan Musranbeng. Musranbeng ini adalah implementasi dari
asas kekeluargaan, ya kan? Pembangunan ekonomi dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu implementasinya kan itu selain kooperatif, musyawarah, gitu kan? Sudah nih, sudah disusun nih. Pembangunan desa itu, ya kan? Otonomi desa itu kan disusun berdasarkan asas kekeluargaan juga, gitu kan? Kenapa ada musrenbang, dirumuskan musrenbang di seluruh Indonesia ini gitu, iya kan? Karena mengacu pada Undang-Undang Dasar 45. Pembangunan desa itu disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Musrenbang itulah sebagai tolak ukur dan barometernya. Hasil musrenbang dipotong oleh ayam petelur, bang, gitu kan? Menggunakan dana desa, DD. Apa bahasanya ini tidak mendompleng juga? Oke. Saya mau tanya, kalau saya katakan ini apakah tidak mendompleng juga? Iya kan? Iya. Itu yang saya kritik habis-habisan kemarin. Gitu. Ini misinya program kabupaten untuk ayam petelur, ya kan? Tapi menggunakan dana desa. Di tengah situasi COVID lagi. Jadi begini, Bung Yandi, bisa saya masuk sebentar, Pak? Iya. Silakan. Saya nggak mau bicara desa lain. Untuk programnya ini yang berjalan desa Tampa, ini menarik, Bung. Ketika ibu-ibu saya tanya, mereka bilang kami dibagi ayamnya. Ada yang ini masih hidup, ada yang sudah mati. Nah, tapi kalau pengurus desanya kita tanya, mana ayam kita, ayam petelur kita? Ditunjuk lagi 270. 270 kan oleh salah satu perusahaan di situ. Jadi saya pikir ini saya yang dibunguli kah? Atau memang saya memang betul-betul bungul ini, Pak? Jadi bingung juga. Ini artinya pas Bung Yandi ngomong masalah ini jadi jauh yang bersambut lah, Pak. Karena itu kan dibagi betul. desa. Makanya saya mau tanya, Pak, ini lo punya Tampa ini di mana? Ada ibu-ibu yang bilang, punya kami ada juga, cuma saya pas masak itu saya sudah sembelih. Jadi begitu saya tanya di pengurus desa, begitu dia tanya langsung dia itu di 270. Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Bagus sekali itu, Pak. Ya. Jadi, ya oke lah itu secara teknis Pak Paul lebih mengetahui ya. Cuman saya tidak mau program dana desa ini, saya kritik ya kan, didomplengin dengan visi misi ini gitu loh. Ini memang tugasnya Pemkab untuk menjalankan visi misinya gitu ya kan. Hati-hati di PRD. Pak Cilik ya, hati-hati. Ini jadi visi misi beliau ini belum jalan gitu loh. Kalau kemarin itu ada ayam petelur itu dari dana desa. Itu program di tengah jalan dipotong. Padahal musrenbang itu sudah sesuai dengan asas kekeluargaan, Pak ya, pembangunan di desa itu ditolak ukurnya asas kekeluargaan, makanya dirumuskan musrenbang. Disepakati bersama. Kalau bisa musrenbang itu kita ganti nama. Musrenbang namanya ya. Saya musrenbang. Saya terbalik ya, saya klarifikasi. Musrenbang namanya ya. Bukan, maksudnya musrenbang tuh kita nggak perlu pakai lagi, Pak. Kalau memang sudah ada begini, tuh kita tunggu aja. Nanti kan tiba-tiba ada ini kan dipotong di tengah jalan. Jadi untuk apa kita musrenbang? Secara aturan itu tidak boleh, Pak. Harus ada, Pak. Karena memang disusun harus berdasarkan asas kekeluargaan. Karena ke depannya, karena Pak Paul, pendiri negara ini menginginkan ke depannya titik berat otonomi itu justru letaknya ada di desa nanti. Tapi implementasinya kan nggak ada, Pak. Semua desa ini kan tempat di mana ya? Ini saya tidak paham. saya makanya waktu dulu kemarin kita Muhammad Hatta bersama kawan-kawan mengambil jalan tengah menerapkan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia ini antara di tengah sosialis dan liberalisme ditambah dengan agresi yang mendomplengin nikah gitu kan. Saya ingat kata-kata mendomplengi saja di sini, Pak. Belanda waktu itu mendomplengi dalam agresi ini mendomplengi nikah gitu kan, pasukan sekutu masuk ke Indonesia gitu kan. Mendomplengi ini jangan dong. Saya agak trauma dengan kata-kata mendomplengi nanti. Gitu kan? Nah, begitu juga dengan niat baik kita untuk membangun Bartim. Jangan ada kata-kata nanti dompleng-mendompleng gitu kan. Artinya begini, kemarin ayam petelur ini saya itu kritik bukan persoalan programnya. Program ini masuk di tengah jalan,
melibas habis musrenbang, begitu kan? Hasil awal yang begitu kan, yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan, ya kan? Menggunakan dana desa di tengah jalan masuk, selain menghambat pembangunan yang ada juga berbahaya, resiko gagalnya tinggi sekali. Itu yang saya kritik itu. Jadi bukan dia persoalan ayam petelur nih, kalau kita jalan di jalan umum tuh Pak, dia seperti kayak satu pejabat yang datang, yang Polri dari itu Pak lagi dikawal. Jadi begitu ada kendaraan yang lain tuh harus minggir. Artinya di desa tuh walaupun sudah ada perencanaan apa-apa, ketika turun jadi program ini semua harus minggir, harus dia dulu didulukan. itu yang tidak bisa saya bilang. Ya kan? Kalau memang mau mengusulkan sebagai usulan yang baik, tahun depan kenapa susahnya? Gitu kan? Ya, Dan porak-porandakan yang ada. Kalau bisa saya tambahkan, itu pada program ini yang dijalankan, saya juga bingung Pak. Bahkan ketika sudah berjalan ada yang tidak bertelur, ada yang belum bertelur. Karena apa? Masyarakat nggak tahu di saat memberi makan itu mungkin tempat makannya kotor. Lalu mereka mengharapkannya masyarakat harus mengerti. Bagaimana mungkin mereka bisa turunkan program, tapi tanpa ada pendampingan Pak? Iya kan Pak? Sekarang begini, kalau sudah itu harus dikelola oleh yang namanya BUMDes, ya kan? Kalau memang mau diserahkan kepada masyarakatnya harus dihibahkan loh. Yang masak itu sudah dapat hibah apa belum ya? Itu tidak ada pelatihan bagi masyarakat itu. Bukan. Dia ada dua ada sebagai pertanggungjawabannya nanti Pak Paut. Iya. Artinya sebenarnya dikelola oleh BUMDes ya. Tapi kalau memang diserahkan kepada masyarakat, itu harus ada pernyataan hibahnya loh. Iya. Iya kan? Nah sekarang masyarakat yang sudah makan di sup ayamnya itu udah dihibahkan belum? Oke. Gitu kan? Yang susah siapa? Masyarakat desa. Programnya bukan dari masyarakat desa, tapi programnya dari atas, tapi memaksakan untuk masuk. Yang susah bukan dia, masyarakat desa. Susah. Nanti saya ngomong begini ada lagi yang keberatan lagi. Iya, oke. Kan begitu. Bung Paul bisa digeser dikit Bung Paul ya, suaranya terganggu ya. Begitu Bung Jos. Iya, oke, baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi. Bung Badowo, Bung Jumudi, kemudian Pak Cilik, juga Bung Paul. Bung Paul agak sedikit cari tempat yang bagus, Bung. Suaranya mengganggu sedikit. Oke, untuk sesi pertama sudah kita lewati, kemudian kita ke sesi kedua. Boleh di antara rekan-rekan ini nanti bertanya kepada salah satu rekan yang ada di sini. Dan nanti ada beberapa SMS akan saya bacakan. Silakan. Untuk yang pertama saya kasih kesempatan Bung Badowo, silakan Bung Badowo. Terima kasih. Jadi saya mendengar apa yang disampaikan kawan-kawan itu sebetulnya nadanya satu. Ekonomi kerakyatan itu sebenarnya fondasinya adalah itu tadi. Jadi pengembangannya adalah koperasi itu. Tapi pertanyaannya sudah sejauh mana koperasi yang ada di Batu Timur ini dikelola dengan baik dan dimanage atau paling tidak disupervisi oleh instansi terkait. Seperti dinas koperasi misalnya, mereka wajib membina sebetulnya kalau ada koperasi. Tapi yang nyatanya koperasi di Batu Timur yang betul-betul jalan saya lihat nggak ada. Itu satu. Yang kedua, ekonomi kerakyatan tentu ada kaitannya, korelasinya dengan peredaran uang yang ada di Batu Timur. Betul, daya beli ya. Nah, itu menyangkut daya beli dan lain sebagainya. Nah, persoalannya sekarang adalah saya kembali ke asosiasi kontraktor, di mana penunjukan langsung PL-PL itu rata-rata juga yang lebih besar lagi lelang misalnya 1 miliar ke atas. Itu kan hampir 90% lebih bukan kontraktor lokal. Jadi kalau kita lihat uang yang digunakan untuk infrastruktur di Bartim dari 900 sekian miliar itu untuk 2021 itu sekitar 400-an miliar itu untuk infrastruktur kalau nggak salah ya Pak Cilik.
Ya, kurang lebih. Ya. Nah, sekarang uang yang 400 miliar itu, kalau kontraktornya adalah dari luar, otomatis uang itu nanti dibawa juga keluar. Jadi tidak beredar di Barito Timur. Jadi bagaimana mungkin ekonomi masyarakat Bartim itu bisa meningkat kalau uang yang digunakan atau uang yang dihasilkan atau yang menerima keuntungan dari pekerjaan kontraktor di Barito Timur itu dibawa keluar. Yang menikmati siapa? Aku punya usul, Bung Bodowo. Ya. Kalau boleh itu menengang yang ada di Togo di Pasar Penas itu diputar, Bung Bodowo. Diputar kepalanya ke Bartim. Nah, ekornya ke Bartim, kepalanya keluar, jadi mencari di luarnya, artinya makan ke Bartim nih kan gitu. Oh Ya, ini itu. kan mencari di Bartim, makannya keluar kan gitu. Kalau yang ada sekarang kan kepalanya ke Kalsel. Iya, Jadi dia mencari di Bartim, lari ke Kalsel. iya. Nah, ekornya di Jadi, Kalsel kan gitu. itulah sinonim dari apa yang disampaikan. Jadi lambang-lambang seperti itu tadi kita menunjukkan hal-hal yang memang kurang apa ya, kurang pas gitu. Nah, jadi kami sudah berencana. Saya mengharapkan kawan-kawan kontraktor ini mempunyai inisiatif untuk urun rembuk. Tapi nyatanya sampai hari ini belum ada yang mau memulai. Iya. Harusnya jadi- asosiasi Bung Bodowo kan? Ya, Harusnya asosiasi yang mengelola ini, Bung Bodowo. ya harusnya asosiasi. Seperti di zaman ini kita bukan mendewa-dewakan Pak Jain sama Pak Yuren, bukan. Tapi di zaman Pak Jain, Pak Yuren jadi kepala dinas PO, kontraktor lokal semua dapat kerjaan. Sehingga apa? Perputaran uang dari kontraktor lokal yang dapat PL-PL itu sekian ratus miliar itu beredarnya di Bartim. Ya. Ya setidaknya bayar pajak mereka kan. Pak Jumudi itu dapat beberapa paket. Dia bukan lari ke Amuntai. Senior. Pak Jumudi paling larinya ke Tangkan. Iya. Senior. Iya. Ya. Senior. Ya. Yang paling fatal itu begini loh sebenarnya, ya kan? Yang sederhana saja, itu fatal sekali. Yang sederhana saja. Kalau kita mau menggunakan perusahaan luar yang domisilinya luar, PPN-nya bayarnya kemana? Nah, justru itu yang saya kritik. PPN-nya bayarnya kemana? paling keras mengkritik hal-hal seperti itu. Dengan perusahaan luar itu ya dia bayar pajak di mana? Artinya kalau dari 400 miliar, kalau dari 400 miliar, kita keluar hanya 300 miliar saja kontraktor luar, 300 miliar dari 10% berapa? Ya itulah. Jadi apa yang beredar di Bartim kalau dibawa keluar? Dia ngopi aja di warung Itu di satu Tanjung. ya senior ya, dari PPN, ya kan? Ya. Dua dari tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja otomatis banyak dari luar juga kan? Ya, rata-rata dari luar dia. Rata-rata dari luar gitu Termasuk kan? peralatannya apa segala macam kan. Jadi yang punya stum kecil yang bisa disewakan yang punya orang Bartim, nggak ada yang sewa nanti. Gitu Nggak kan? ada. Nggak ada. Ekskavator kita nganggur aja yang punya gitu kan. Nggak ada. Jadi begini, ini kan saya sudah bicara dengan teman-teman kontraktor. Tapi inilah yang saya kritisi mereka. Saya bilang jangan ngomong terus. Nah, nanti mungkin sekitar pertengahan Desember saya yang akan memulai. Oke. Saya akan Ya. memfasilitasi, saya akan mengundang kontraktor ini supaya duduk satu meja. Oke. Ya, Bung betul. Supaya meminta dengan tegas Bung Badowo bisa Kontraktor Timur Hmm. supaya kontraktor lokal diberdayakan. Oke, baik. Bung Badowo mohon ditahan. Bukan diperdayakan seperti sekarang. Iya. Minimal 50% Bung Bodowo. Ada Oke. beberapa perusahaan lokal yang dipinjam oleh oknum di PO. Ya, Ini tolong dengar ini telinga orang-orang PO ini. jangan dipinjami lagi Bung Bodowo. Iya. Jangan dipinjami lagi. Ya, pertengahan Desember kami akan rapat. Iya, iya. Sip, mantap sudah itu. Dan ini tolong didengar oleh mereka-mereka ini.
Karena banyak oknum yang menjadi kontraktor. Ya. Oknum dari PU. Pegawai. Luar PNS. biasa, luar biasa. Mereka pinjam lokal. Luar biasa. Luar biasa. Seolah perusahaan lokal ini bekerja. Misalnya CPA. Oh iya, dia dapat. Padahal yang kerja orang PU. Ya. Paham. Tolong dengar ini orang-orang PUPR ini. Oke, Bung Badowo mohon ditahan, Bung. Pak Paul tadi lagi putus, sebentar saya sambungkan dulu ya. Ditahan sebentar ya. Oke, baik, akan saya coba. Ya, silakan. Terima kasih. Oke. Nanti Bung Badowo bisa dilanjut, tapi tunggu sebentar. Ada Bung. Berlangganan NSPNI tarif 9.900 untuk 30. Oke, Bung Paul kita gabung. Iya, Oke, baik. Oke, Bung Badowo. Bung Paul sudah masuk, Bung Paul. Halo, Bung Paul. Mana Bung Paul? Iya. Iya. Oke, silakan Bung Badowo dilanjut, Bung. Ada waktu 1 menit lagi untuk Anda, silakan. Siapa? Bung Badowo boleh bertanya kepada Bang Yandi. Jadi itu tadi Oke. saya sampaikan nanti pertengahan Desember kami akan rapat. Oke, baik. Kontraktor lokal yang kecil ini supaya bisa mendapat PL. Oke. Dan itu harus tidak ada tawar menawar lagi. Siap, Pak. Itu supaya apa? Supaya memberdayakan masyarakat lokal kita yang ekonomi lemah dan lain sebagainya, supaya perputaran uang yang sekian ratus miliar itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat Batu Timur. Misalnya dia minum kopi di warung mana? Warung Balabai atau warung mana? Warungnya si Uncoy. Ada di tengah pasar. Ini kontraktornya minumnya di warung di Tanjung. Di Keluar. Iya. Uangnya masuk kemana? Biar muntah. Iya. Itu saja contoh kecil. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau ada yang tersinggung silakan tuntut saya. Iya. Ya, kita tegas lah demi Bartim ini. Siap, Pak. Siap. Oke, Ya. baik. Itu saja mungkin. Oke, baik. Intinya dari Jadi begini, ini terakhir closing statement saya. masih belum, Pak. Bahwa Masih ada waktu, Pak, masih. Kabupaten Barito Timur ini lebih peka melihat keberadaan masyarakat kita yang sekarang ini. Sama Jangan hanya teori-teori saja. Jangan hanya bangga dengan WTP. Bahasanya sama peka tuh. Iya. Harus peka. Harus peka Jadi itu bahasanya. artinya. Jadi kita boleh bangga dengan WTP, tapi tolong juga sinergi dengan kemajuan masyarakat Batu Timur dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakatnya. Iya. Mungkin itu Oke, baik. cukup dari saya. Terima Oke. kasih. Oke, ditahan dulu Bung Badowo, ditahan. Ini masih sesi kedua, ini adalah sesi tanya jawab ya. Mungkin dari rekan-rekan boleh bertanya dan menjawab ya. Jadi dari Bung Yandi bisa, dari Bung Badowo bisa, Bung Paul bisa, dan Pak Cik juga bisa. Oke, baik. Bung Paul sudah masuk di line. Dan ini yang berkaitan dengan sesi kedua ini adalah siapa yang harus berperan aktif di dalam hal ini, dalam memajukan perekonomian ini. Terutama pada Timur memang kita lihat memang masih banyak hal yang harus kita benahi ya, terutama di ekonomi yang ada hubungannya dengan dampak-dampak kerakyatan, maksudnya dampak Covid dan ataupun ekonomi kerakyatan yang masih belum pada posisinya. Sekarang silakan Bung Paul, silakan boleh Anda bertanya ke salah satu rekan di sini atau mungkin ke 2 atau 3 rekan. Silakan, ada waktu untuk Anda. Iya, Pak. Artinya saya hanya mau bertanya dulu yang pertama kepada Pak, mohon izin kepada Pak Cilik, Pak Cilik. Selamat malam, Pak Cilik. Silakan. Selamat malam. Artinya sejauh ini Halo, Bung Paul? Bung Paul, halo? Bung Paul bisa geser ya? Iya. enggak, Pak. Iya, silakan. Halo? Iya, silakan, Mas, silakan. Ya, selamat malam, Pak Cilik. Halo? Iya, lanjut Pak, sudah bagus Pak. Silakan. Ya, Pak Cilik. Ya, siap. Ya, pertanyaan saya ke Bapak, Pak. Dalam hal ini, saya mau bertanya tentang bagaimana peranan DPRD dalam menyikapi masalah ini. Karena mungkin
fungsinya sebagai fungsi pengawasan. Sejauh ini kan Bapak juga ikut melihat masyarakat semua sudah sekarat. Bagaimana peranan DPRD melihat ini dan upaya untuk mendorong pemerintah agar apa yang disediakan masyarakat ini cepat direspon, Pak. Mungkin itu dulu, Pak, yang pertama. Ya, artinya kalau saya pribadi, Bung Paul ya, kita akan usahakan bagaimana mendekati pemerintah daerah. Bagaimana ini masyarakat kita ini kan supaya mereka ini memang harus diperhatikan begitu, harus kita peka terhadap penderitaan masyarakat kita. Cuma ini saya secara pribadi, kalau secara institusi saya tidak berkewenangan karena yang berwenang itu adalah unsur pimpinan. Unsur pimpinan ini bisa membawa rapat dan lain sebagainya kan karena mereka punya kewenangan. Tidak, Pak. Dalam hal ini kan DPRD kan kolektif kolegial juga, Pak. Mungkin Bapak salah satu yang mengetahuinya, apakah bisa Bapak bertanya, lakukan pertanyaan itu diajukan kepada Dewan, Pak. Karena mungkin kita jangan berharap terlalu banyak dulu ke unsur pimpinan, tapi karena saya lihat peranan Bapak di sini, Bapak hadir terus melihat sendiri keadaan masyarakat. Setiap hari Bapak tahu percakapan demi percakapan Bapak lihat. Kira-kira apa yang bisa Bapak berbuat dalam menyikapi permasalahan ini, Pak? Artinya semua yang kita hasil di talk show kita ini kita sampaikan kepada unsur pimpinan. Ya, Pak. Supaya mereka memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat yang ada di Bali Timur ini kan. Supaya mereka juga ikut peka, jangan sampai tidak peka kayak orang tuli gitu. Ya, benar. Yang berikut, Pak, saya mau tanya, Pak, karena kemarin itu kita secara terbuka di RDP itu sudah terang benderang, Pak, masalah 10.000 paket itu, Pak. Ini pertanyaan ini kapan, Pak? Jadi kita juga jangan sampai kita mendapat informasi yang salah atau keliru, karena Bapak juga hadir di situ. Lalu hari itu juga kita diawali dengan lagu Indonesia Raya, Pak. Jadi itu saya pikir itu sangat sah. Bagaimana sampai sekarang ini masalah itu tidak terpenuhi? Apakah ini terjadi pembohongan publik, Pak? Terima kasih, Pak. Yang jelas itu kan yang berhak membagikan itu kan pemerintah daerah melalui dinas sosial gitu, Bung Paul. Ya, DPRD kan hanya punya kewenangan untuk mengawasi dan memperingatkan kepada mereka kan gitu. Itu, Pak, yang kami maksudkan, Pak. Ya. Kami mendewan untuk bertanya ke mereka, bagaimana Anda sudah berjanji di waktu RDP, sekarang masyarakat masih menjadi, tapi tidak pernah terlaksana, Pak. Dan ini nanti juga akan kita sampaikan kepada unsur pimpinan, supaya mereka yang lebih ibaratnya itu lebih proaktif ya, lebih masin lah bersuara tuh kepada bupati daripada kita anggotanya kan begitu. Iya. Nah, jadi akan kita sampaikan bahwa ini kok janji ini kenapa tidak direalisasi kan begitu. Iya. Sedangkan kepala dinas sosial juga mengeluhkan minta tolong kan begitu. Iya. Nah, ini akan kita sampaikan nanti supaya suara ini bisa disampaikan kepada yang pemegang tampuk pemerintahan begitu. Ya. Saya kira itu saja, Bung Paul. Kiranya kita sesuai dan porsi dan kewenangan kita gitu. Ya. Bung Jos, saya masih punya waktu, Pak. Ya? Silakan, Pak. Berikut ini, Pak, saya sebagai ini saya ingin bertanya kepada Bung Jos, Pak. Artinya sejauh ini kan untuk sudah memfasilitasi kita semua untuk merangkum suara-suara kita, Pak. Nah, sekarang kita anggaplah dalam kata orang Timur ini bupati kita ini kan termasuk golongan kepala batu, Pak. Kira-kira cara atau strategi apa dari Bapak untuk bisa atau penyampaian kita ini lebih akurat ke beliau, Pak? Iya. Oke. Ini senjata makan tuan ini. Oke. Bung Paul begini mungkin ya. Jadi dengan saya hadirkannya dari beberapa tokoh ya, di antaranya ada Pak Badowo, kemudian Bung Jumudi juga yang berkaitan dengan ini, Bung Yani dan Pak Paul juga, dan juga terutama Pak Zilik ya, yang membawa seluruh daripada kegiatan kita ini tentunya akan dibawa ke ranah sana ya, ke DPRD, karena apapun nanti di DPRD itulah yang bisa memfasilitasi kita untuk ke sana. Jadi arah kita adalah tetap mengarah ke sana. Jadi seluruh apa yang kita dapatkan dari talkshow ini, yaitu dari yang berkaitan dengan keluhan masyarakat, baik apa kekurangan apa dan sebagainya, mungkin ada masalah-masalah yang di masyarakat sana kita belum tahu kan, dan dia sampaikan ke radio ini, dan kita akan bawa hal ini ke DPR, ke diskusi malam hari ini ya. Diskusi ini akan dibawa DPR. Itulah Pak Paul yang implementasi kita untuk mengarah ke suara Bung Jos putus-putus.
Iya. Ya, putus-putus itu. Putus-putus ya. Oke, baik. Mungkin Bung Paul sudah bisa mendengar, Bung? Bisa. Iya, bisa. Oke, baik, silakan Bung Paul. Terima kasih, Jo. Iya. Mungkin yang terakhir yang pertemuan masyarakat kepada Mungkin dan senior kita dulu. Iya, silakan. Yang kedua ini Pak, ini kita akhirnya berjalan sebenarnya sampai kita dihiraukan oleh pemangku kebijakan. Saya mohon izin bahwa ada dalam satu kebijakan kira-kira strategi apa yang bisa dapat terapkan atau cara apa yang bisa dapat gunakan agar hal ini bisa terjelaskan pemangku kebijakan yang bisa dilakukan. Itu sampai dulu. Dan kita saya mohon sangat karena dapat kita kali mengatakan apa itu dan akan turun dari sesuatu yang lagi kita ini kira-kira kita coba kali begini dari apakah ini kira bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Oke, Pak Badawa mungkin ya, silakan dijawab. Ya. Jadi saya tidak banyak. Jadi kalau yang tadi disinggung siapa yang berperan. Sebenarnya yang berperan itu sebenarnya pemerintah daerah itu yang utama. Kenapa? Karena mereka lah yang memegang tampuk pimpinan di berbagai yang juga sebagai decision maker, mengambil keputusan. Nah, kalau termasuk pengelola anggaran Bung Bedewo ya? Ya, termasuk itu. Nah, jadi DPR itu sebagai rakyat menyampaikan apa yang disampaikan oleh rakyat sebagai aspirasi. Nah, persoalannya mau didengar atau tidak. Nah, kalau itu didengar, lalu tindak lanjutnya apa? Actionnya apa di lapangan? Nah, ini jangan-jangan hanya didengar kuping sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Ya, artinya tidak peduli. Kepeduliannya terhadap kehidupan masyarakat bawah ini bagaimana? Itu sebenarnya tugas dari pengelola pemerintahan ini. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus banyak berpihak pada masyarakat, pada rakyat. Nah, itu yang kedua adalah tadi perputaran uang yang ada di Batu Timur itu juga sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakatnya sendiri. Kalau contoh tadi kalau dari APBD 400 miliar misalnya untuk infrastruktur dan lain sebagainya, bayangkan kalau misalnya keuntungannya 15% dari 40 itu. Nah, dari 400 miliar, berarti itu tidak beredar di Batin, dibawa keluar. Bagaimana masyarakat mau sejahtera? Bagaimana perekonomian rakyat Batin itu bisa menggeliat betul-betul? Nah, ini yang perlu sebenarnya lebih disuarakan oleh DPRD, lebih keras lagi, lebih kencang. Tetapi tanda petik, yang berani dan mampu menyampaikan lebih kencang suara DPRD ini hanya segelintir manusia saja di DPRD. Betul, Pak. Termasuk yang berani salah satu Pak Cilik. Betul, Pak. Iya. Ya. Jadi kalau tidak ada DPR itu sebagian besar hanya ngantuk, waduh, susah. Kita akan di tempat ini. Atau kepentingan pribadi lebih kental? Roni, ya. Kepentingan pribadi lebih kental. Ya, semua ada kaitan dengan penguasa. Ini yang susah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Untuk ke depan kami akan lebih proaktif. Misalnya melalui kontraktor. Kami akan ada rapat untuk menyatukan visi ke depan. Supaya kehidupan kontraktor lokal juga bisa berkembang. Jadi tidak hanya menjadi penonton semua. Iya. Yang saya sampaikan, salah hilapnya saya mohon maaf. Oke. Termasuk pada pemirsa radio Monika Surya FM. Saya juga membuka wawasan. Ya. Jangan terbuai
dengan janji-janji yang tidak jelas hitungannya. Itu mungkin Bung Oke. Jos. Oke, baik. Ya. Baik Bang Padawo. Oke. Saya kembalikan. Oke, Ya. baik. Bung Paul, cukup Bung Jumudi, sekaligus closing statement untuk Anda. Bung, ada waktu untuk Anda berapa menit, silakan. Halo, Iya, silakan Bung. ini maaf suaranya kurang jelas sama kita ya. Iya. Oke. Nah, kita mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh Bung Paul, Bung Bedowo dan juga Akili. Seperti yang sudah diuraskan. Mungkin artinya sama dengan mereka yang apa mereka sampaikan itu yang bisa ini. Kalau kita melihat di dalam pengelolaan anggaran ini, ketika Bung Bedowo itu berkata tadi bahwa menyatakan bahwa pengusaha lokal itu artinya benar lebih pidana pekerjaan. Namun sebaliknya dari pengusaha lokal itu sebagai kambing ya sebagian perusahaannya yang dipakai di pihak oknum-oknum tertentu. Nah ini sangat menyedihkan kita. Nah ini salah satu artinya sebagai tameng ini sangat sulit. Nah menghindar hal seperti itu saya sependapat apa yang disampaikan oleh Bodowo itu kita harus merapatkan diri beberapa pengusaha kecil artinya untuk lokal. Baiklah kita bersinergi untuk menghindarkan kejadian-kejadian yang terbiasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini. Rapatkan barisan. Ya, rapatkan barisan. Jadi ini saya dapat. Nanti saya mohon Bung Bedowo buatlah undangannya itu. Di mana kita rapatnya, artinya kalau masalah dana untuk tingkat konsumsinya ya mari kita sama-sama artinya dorong rembuk artinya mengumpulkan supaya apa? Kalau kita seperti ini terus dari periode ke periode kita tutup diam diri seolah tidak mengerti. Di lumbung padi, Bung Jumud. Iya, bahasanya kita artinya tikus mati di lumbung padi, semut mati di artinya gula. Nah ini salah satu artinya yang menjadi keprihatinan saya. Nah soal pertanyaan itu tadi yang bertentangan untuk hal ini adalah tidak lebih kurang seperti yang disampaikan adalah pemerintah daerah itu sendiri. Kalau dia itu menginginkan masyarakatnya sejahtera dan menjadi ruahnya itu sangat setiap artinya orang mengenang artinya salah satu pemimpin yang baik itu kan artinya apa? Terima kasih. Mungkin dinasti-dinasti ini ke depannya untuk menyambung bagaimana mungkin akan terpilih. Tetapi kalau seorang kepala daerahnya seperti ini, saya kira sangat sulitlah akan mengkaderkan dinasti-dinastinya itu. Nah ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk memilih seorang bupati atau seorang kepala daerah atau kepala pemerintah apa yang dia perbuat. Nah ini yang perlu ya. Seperti disampaikan kalau satu periode, dua periode ini sulit. Kalau dia mendapatkan dua periode itu hanya dia mendapatkan salah satu keuntungan itu sendiri mengembalikan modal dari ditaburnya kepada masyarakat selama periode kedua ini. Jadi tidak ada kesempatan sebenarnya. Nah, sakitnya di periode kedua ini kelihatannya sangat sulit dalam masyarakat. Yang sepuluh kecil itu untuk lokal itu hampir tidak ada mendapat pekerjaan. Artinya dalam arti kata pertama karena api diri kita artinya setiap tahun berkurang. Ketidakmampuan kita membelanjakan dana yang sudah dikasihkan oleh pemerintah pusat. Mereka bisa menambah APBD kita. Kalau artinya kita pun tidak bisa mempergunakan. Nah itu hambatan.
Oke. Nah itu akhirnya berimplikasi ke pekerjaan. Iya. Nah berdasarkan itu penelitian kita sangat sulit. Nah ada sekalipun tetapi ini ditutupi dan diberikan kepada orang-orang yang berkompeten di situ. Baik oknum yang pegawai dinas PO-nya pun dan juga dari luar. Jadi pengusaha-pengusaha yang lain yang tidak punya jaringan atau dekat dengan bupati, berhubungan dengan bupati itu sangat susah. Maka tersebut untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit. Kalau kita berbicara artinya 99,9% yang boleh hanya 1%. Kalau kita ke sana ketemu politik, apalagi mendapatkan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha-pengusaha lokal itu sendiri. Nah ini salah satu artinya hambatan bagi pengusaha lokal. Nah perputaran regulasi ekonomi dari Timur itu sejak kedua ini tidak selalu kelihatan. Kenapa? Yang dikatakan tadi perbelanjaannya hasil daripada artinya baik pajak dan sebagainya itu tidak ada mendapatkan pemerintah Batu Timur. Dia yang mendapatkan dari luar, dari Tanjung, dari Amuntai, dari Kalua, dari Kabai, dari Martapura. Jadi perputaran ekonomi di Batu Timur itu tidak ada sekali. Dari hasil APBD kita berapa miliar. Nah ini sangat disayangkan. Kenapa? Alasannya. Yang pada mungkin waktu beliau duduk kedua kali ini banyak investasi-investasi yang dari luar mendukung. Memilih beliau bukan dari dari masyarakat Batu Timur mungkin. Kalau masyarakat Batu Timur memilih, mungkin dia ada perhatian. Mungkin kelihatannya ini banyak dari luar yang memilih pada waktu itu. Artinya masyarakat Batu Timur hanya sebagai tameng. Nah, ini salah satu. Artinya menurut saya perhatian luar biasa menurut kami. Kenapa? Saya katakan tidak ada perhatiannya terhadap masyarakat Batu Timur. Ini saya katakan mungkin masyarakat yang dari luar yang memilih beliau sebagai bisa mengangkat menjadi bupati untuk kedua kalinya. Nah ini sangat kelihatannya. Nah lalu halo? Barisan kita. Untuk apa? Untuk mempertanyakan ke pemerintah daerah. Ada apa nih? Pengusaha lokal ini. Memang mau masyarakat setempat ini diberikan artinya hidup mati. Artinya peribahasanya makan. Artinya setengah piring. Biasanya satu piring. Artinya jadi selesai setengah piring itu akhirnya apa? Artinya dalam hidup itu mungkin artinya akhirnya kenapa kemarin kita artinya hidupnya enak-enak sekarang artinya susah. Dan kedua kemarin kita akhirnya sekarang kita jadi kurus. Kenapa? Tidak ada makan yang artinya sesuai yang kita harapkan. Nah ini perhatian dari pemerintah. Kalau kita melihat di dalam peraturan dan undang-undang deliknya ada apa? Pertanyaannya kita mungkin karena peribahasanya itu jelas. Kalau kita menabur benih, akan keluarnya benih juga. Nah itu, kita menuai. Jadi kalau kita memberikan kebaikan, mungkin kita mendapatkan kebaikan juga dari masyarakat. Tetapi kalau kita memberikan arti yang buruk, mungkin akhirnya yang buruk akan kita terima juga. Nah ini mungkin artinya sebagai statement saya terhadap artinya tentang ekonomi kerakyatan ini, karena itu menyangkut semua arti hajat masyarakat itu adalah kesejahteraan. Siapa yang mensejahterakan itu adalah pemerintah, karena pemerintah itu adalah mengelola hasil daripada pajak dan lain sebagainya. Dan itu sudah di amandemen ke undang-undang pusat, provinsi dan daerah. Kesejahteraan masyarakat itu di tangan pemerintah. Jadi demikian yang kami sampaikan. Baik Bung Jamuli, terima kasih banyak. Terima kasih, selamat malam. Baik, selamat malam. Bung Paul, ada waktu untuk Anda, Bung? Silakan sebelum sekaligus closing statement. Ya, kalau saya artinya menyikapi apa yang semua teman-teman sampaikan,
cukup Pak. Cuman tadi ada beberapa yang saya lihat masih kurang, makanya saya bertanya kepada Pak Bedowo, Pak Budi, Pak Cilik sebagai orang dewan, itu maksudnya biar kita sering melengkapi semuanya Pak. Jadi apa yang kami dapatkan ini, saya harapkan tinggal orang bilang apa Pak, itu yang dari pemerintah kita saja Pak. Apakah punya ada niat baik untuk membantu masyarakat. Dan sampai hari ini Pak, COVID ini betul-betul membuat masyarakat terpuruk. Amat sangat terpuruk dan keadaan musim ini, ya, ada bencana banjir lebih terpuruk lagi. Curah hujan tinggi, walaupun harga karetnya tinggi, tapi masyarakat juga tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Jadi untuk itu saya mengharapkan dalam masa COVID ini, tolong mereka mengetuk pintu hati atau mampu kebijakan, kalau memang ada untuk masyarakat, tolong dibantu. Bukan untuk kami yang berbicara di radio ini, bukan. Melihat masyarakat, karena sekarang kami di pedesaan, khususnya di kampung dan sekitarnya, kami melihat dan menurut pada saja tentang apa yang di masyarakat. Mungkin itu, Benja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung Paul. Dan saya tinggalkan untuk Bung Badowo. Ada waktu untuk Anda, Bung, sekaligus closing statement. Terima kasih. Sebetulnya sudah cukup banyak sudah. Tapi yang jelas bahwa kita tidak hanya berhenti di talk show ini, tapi bagaimana ke depan kita lebih proaktif lagi. Yeah. Termasuk kita memberikan dorongan kepada masyarakat yang peduli terhadap Barito Timur, supaya kita ya, halo. Oke, terputus Bung Badowo ya. Oke, Pak, mohon ditahan sejenak. Mungkin Pak Cilik, silakan Pak Cilik. Halo, yang jelas ini Bung Jos, keinginan kita sama, artinya bagaimana mengetuk hati dari Berlangganan NSPNI tarif 9.900 untuk 30 hari, tekan 1, 2, 3, atau 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata syukur itu adalah kunci keberhasilan hidup. Ketika engkau mensyukuri apa yang ada di tanganmu dan apa yang engkau injak di bawah kakimu, maka hidup terutama bagi masyarakat kecil. Itu yang bisa saya sampaikan dulu. Oke, baik Bung Cilik. Tadi Bung Cilik terputus. Bung Badowo mungkin dilanjut tadi. Silakan Bung. Halo Bang Badowo, cukup? Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih Bung Badowo. Pak Cilik silakan Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Pak Cilik. Artinya begini, Bung Jos, maksud kita dengan kita semua pemerhati daripada masyarakat ini agar pemerintah daerah terketuk hatinya supaya segera memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat kita yang sedang mengalami penderitaan akibat COVID-19 ini. Artinya yang jelas sesuai dengan aturan yang ada, kan begitu? Ya. Sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai di luar aturan, kan? Cuma kalau memang dananya sudah ada, tidak salahnya itu segera disalurkan. Untuk apa ditahan-tahan? Karena ini sudah mendekati akhir tahun, kan begitu? Kalau sudah sampai tanggal 15 Desember nanti dana tersebut tidak bisa itu dimanfaatkan, akhirnya itu juga hangus atau paling-palingnya disilpa tahun 2021. Cuma kalau sudah disilpa itu sudah tidak benar, kan, dengan Oke, baik. Pak Cilik. Oke, baik, Pak Cilik. Mungkin ditahan, Bung Yandi juga putus sebentar. Saya akan coba hubungan. Mohon ditahan sejenak untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada. Dan baik. Oke, Pak Cilik. Iya, oke, Pak Cilik cukup, Pak Cilik.
Oke, Bung Yandi, silakan Bung, sekaligus closing statement. Silakan. Ya, artinya begini, apapun persoalan ini sebenarnya itu harus ada peran pemerintah. Dan dalam pengertian sempit, peran pemerintah kabupaten di sini adalah bagaimana mengelola anggaran APBD-nya untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian bagaimana memaksimalkan sehingga akan meningkat terus apa yang dinamakan dengan penghasilan asli daerah. Dan satu lagi, menjaga stabilitas dan meningkatkan daya belinya masyarakat. Dalam konteks pengertian yang sempit, peran pemerintah kabupaten untuk bagaimana bisa meningkatkan ekonomi dan menumbuhkan ekonomi di daerah kita, gitu kan. Ada tiga. Dalam pengertian yang lebih luas lagi ya, jelas memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam hari ini warga Bartim gitu kan, dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itulah kenapa diperlukan namanya sistem ekonomi kerakyatan, asal dilakukan secara benar, gitu kan. Bagaimana cara melakukan secara benarnya? Tentu saya akan mengutip mengutip dari guru besar Gajah Mada ya. Artinya begini, minimal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah mengembangkan koperasi, mengembangkan Prusda, memastikan pemanfaatan mineral-mineral yang ada di wilayahnya itu pusat kemakmuran bagi warga Bartim. Kemudian bagaimana memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan memelihara fakir miskin itu minimal. Sebagai closing statement, saya malam ini tidak banyak. Dan saya akan mengutip kata-kata Bung Karno. Bung Karno dalam sebuah pidatonya pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Mungkin saat Bung Karno mengucapkan ini, ya kan, orang tidak begitu mengerti. Tapi sekarang begitu kita rasakan, kita sangat merasakan. Sekarang, ya kan, kita akan menghadapi saudara sendiri. Pengkritik juga akan menghadapi resikonya, seperti Bung Jos, ya kan? Artinya, kata-kata beliau sudah mulai terbukti, begitu kan? Artinya, saya akan tetap menyatakan berjuanglah secara totalitas karena ini adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi, setiap pemimpin itu diawali dengan niat baik, maka kepemimpinannya dalam suatu daerah itu akan berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya, apabila setiap pemimpin tidak diawali dengan niat baik, maka perjalanannya dalam memimpin daerah itu tidak berjalan dengan baik. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Oke, baik. Terima kasih Bung Jumudi, Bung Yandi, Bung Badowo, terima kasih banyak waktunya. Ya, terima kasih. Bung Paul juga terima kasih banyak. Kemudian Pak Cilik dan juga untuk Bung yang lainnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Bung Jos Bimasina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda Monika Surya Barita FM. Dan